Dalam satu minggu terakhir banyak yang terjadi pada market, ya, terutama secara internasional, ya, bukan di IHSG, tapi secara internasional tuh banyak yang terjadi. Namun kita di sini selama satu minggu terakhir masih meributkan soal pagar laut, dan yang terbaru adalah soal imigrasi, ya, di mana dari Menteri Luar Negeri China sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pihak pemerintah Indonesia, bahwa kasus di mana ada seorang warga Cina yang membuat konten bahwa dia menyogok petugas imigrasi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta itu adalah hoax. Sehari kemudian langsung dimunculkan surat pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia dari Menteri Luar Negeri China bahwa ada 44 kasus terjadinya pemerasan terhadap warga negeri China yang masuk ke Indonesia, ya, di mana mereka diperas oleh pihak keimigrasian yang ada di Indonesia. Jadi kita tuh masih ribut soal itu gitu ya. Padahal di secara internasional itu banyak sekali yang terjadi dan akan merubah banyak hal, terutama di bidang ekonomi gitu loh. Tapi kita masih meributkan hal-hal sekitar domestik sampai lupa melihat yang terjadi di luar negeri ini sungguh suatu hal yang luar biasa. Anda bayangkan ya, pertama terjadi di 27 Januari di mana DeepSeek itu publish dan langsung menjadi top download, ya, top download dari seluruh apps yang ada di Apple Store, menjadi top download, di mana DeepSeek, ya, seperti yang Anda sudah tahu, itu kemampuannya sama dengan ChatGPT walaupun dia dibatasi oleh pembatasan ekspor GPU tercanggih yang ada dari Nvidia. Artinya dengan keterbatasan yang ada, dia bisa menciptakan suatu language model. Itu kan AI itu kan banyak macam ya. Ada merubah audio menjadi visual, ada ibaratnya mengoprek-oprek soal robotik juga, ya kan, self driving. Nah, LLM ini language model yang seperti Anda sering pakai di ChatGPT itu adalah ibaratnya pintu awal, ya, pintu masuk awal ke dunia AI. Jadi simpelnya begini, sama seperti eh, di zaman ketika minyak bumi pertama kali ditemukan. Ya, ini kan saya mengutip dari kata-kata Jack Ma, ya, bahwa suatu invention terbaru itu, ya, itu hanya awal, sedangkan nilai tambah sebenarnya itu akan terus terjadi dalam 40 tahun ke depan. Jadi sama seperti minyak bumi pertama kali ditemukan, orang taunya cuman oh ini menggantikan lampu gitu ya, lilin, ya, buat lilin gitu kan. Terus lama-lama bisa untuk menghidupkan industri, ya kan, bikin baja apa segala macem lah, berkembang industri manufaktur. Jadi itu merubah merubah peta suatu negara yang mana negara itu tadinya negara pertanian menjadi negara industrialis gara-gara minyak bumi. Kemudian ditemukan internet. Internet ditemukan di tahun 90-an. Terus Anda lihat di tahun 2010-an ke atas muncul tuh e-commerce. Jadi kalau nggak ada internet, e-commerce nggak akan ada gitu ya. Nggak ada internet, e-commerce nggak akan ada. Sama, nggak ada internet, AI nggak akan ada. AI, LLM, language model, ibaratnya kita bisa tanya jawab ya, seperti Gemini, ChatGPT, itu language model. Jadi ibaratnya kita bertanya, Gemini-nya si Google dengan eh, ChatGPT-nya OpenAI itu pun dua hal yang berbeda. OpenAI, ChatGPT itu Anda bisa tanya banyak hal tentang coding. Anda bisa suruh dia coding. Anda suruh Gemini begitu nggak akan bisa. Karena language modelnya berbeda. Nah, tapi ini dua barang ini merupakan Gemini dan ChatGPT merupakan dua pintu masuk untuk hal yang lebih punya nilai lebih lagi. Ya, contoh ini pada berbondong-bondong membuat autonomous, ya, self driving car, ya, mobil yang bisa berjalan dengan sendiri. Itu butuh chip GPU yang canggih dan juga harus ada AI-nya, ya. Jadi cerita tentang DeepSeek ini bisa ibaratnya membuat eh, noise yang begitu kencang sekali, di mana ada dua hal
yang membuat DeepSeek ini begitu fenomenal. Pertama, budget membuatnya cuman nggak sampai 6 juta US dollar berbanding OpenAI. Ya, OpenAI itu ibaratnya 1 billion, 1 miliar US dollar. Jadi jauh sekali. Nah, cuma di sini saya agak ragu ya ibaratnya. Nanti saya jelaskan lagi. Yang kedua adalah kemampuannya itu hampir sama persis dengan ChatGPT. Kan edan aja gitu loh. Dengan GPU yang 3 generasi ke belakang tertinggal dari yang terbaru. Tapi dia bisa membuat hal yang sama, LLM yang sama, language model yang sama dengan ChatGPT yang menggunakan GPU tercanggih, terbaru dari Nvidia. Nah, di situ yang menggemparkannya. Nah, mengenai 6 juta US dollar tadi DeepSeek, itu saya terus terang tidak percaya kalau itu angka sesungguhnya 6 juta US dollar. Ya. Nah, hal inilah yang membuat market US pada tanggal 27 Januari, Anda lihat di sini, itu turun sampai 1,5%, dan ini ibaratnya yang memotori penurunan ini adalah Nvidia. Ya, Nvidia luar biasa. Ya, Nvidia itu turunnya luar biasa. Anda lihat dalam satu hari, Nvidia turun ya pada tanggal 27 itu Nvidia turun hampir 17%, bro, dalam satu hari. Ya. Bisa dibilang itu 1/6 kapitalisasi pasar Nvidia hilang dalam satu hari. Ya. Karena orang shock. Artinya orang berpikir, wah berarti gak butuh GPU tercanggih nih untuk bikin AI. Salah. Salah besar. Ya. Untuk membuat model LLM, jawabannya tidak butuh memang. Karena ada, kalau saya pelajari dari berbagai YouTube orang yang membahas tentang LLM, itu ada banyak cara untuk membuat LLM ini lebih efisien. Ya, itu kan tergantung bagaimana Anda memproses suatu pertanyaan, memproses pertanyaan ini untuk mencari jawaban, Anda mau pakai cara apa? Mau cari jawaban yang betul-betul detail, maka proses mencarinya pun harus betul-betul extra effort, ya kan, membutuhkan power, tenaga, jalur pencarian yang luar biasa, ya kan? Atau ada beberapa trik-trik supaya nggak perlu pencarian dengan seluas ini, cukup pakai lewat ini, bypass ini, lewat sini. Itu semua coding, bos, bukan GPU. Ya, jadi tapi orang-orang itu langsung mikirnya, GPU ini, waduh, berarti Nvidia nggak perlu lagi dong. Nah, yang jual GPU ini, chip AI ini bukan cuma Nvidia, ada juga di ASML. Ya, ini perusahaan chip manufaktur juga di US. Pada hari tersebut, 27 Januari, dia turun 5,75%. Kemudian ada Broadcom, ya, AVGO. Broadcom ini turun dalam satu hari 17,4%. Anda lihat chartnya sebelumnya sama-sama uptrend ya. Nvidia uptrend gitu ya. AVGO, Broadcom ini uptrend. Terus tiba-tiba ceprak patah. Volumenya gede. Massive selling. Gitu ya. Untungnya beberapa hari kemudian Mark Zuckerberg sama CEO dari Microsoft, dua-duanya menyatakan bahwa mereka tidak akan mengurangi budget pembelian GPU. Nah, disitulah mengkonfirmasi bahwa AI itu tidak sebatas ChatGPT dan DeepSeek. Itu cuma pintu masuk ke dunia AI yang lebih luas. Contoh, di bidang sains, Anda ingin membuat suatu ibaratnya kayak MRI lah ya. MRI untuk Anda bisa tahu nih, seseorang pada saat dia usia 25 nih, tubuhnya di MRI, dengan pola hidup yang sama, tanpa ada perubahan, dan dengan data genetik yang sudah didapatkan, 10-15 tahun kemudian, probabilitas orang ini untuk kena cancer seperti apa? Ini bukan LLM, ini jawabannya tidak akan ada di ChatGPT ataupun di DeepSeek, gak akan ada, bos. Ini AI dengan model yang lebih dahsyat lagi, membutuhkan GPU terbaru. Itu jawabannya. Riset misalnya membuat vaksin, ya, mRNA, itu juga butuh. Ibaratnya riset ini untuk mempercepat akselerasi risetnya itu butuh teknologi tercanggih terbaru, ya. Bukan pakai ChatGPT.
Ya, seperti itu. Jadi AI itu luas, bro. Nggak cuman DeepSeek, nggak cuman ChatGPT. Itu satu ya, pertama. Nah, sudah mulai rebound-rebound nih, ibaratnya kan. Artinya semua tola-tole, tola-tole. Oh iya juga ya, nggak masalah ya. Itu kan AI itu begini-begini. Oh, udah mulai tola-tola, tiba-tiba hari Jumat, mak ceprut, bang, smackdown. Anda lihatnya, oh cuman turun 0,5% kok, Ji. Masalahnya di mana? Nah, masalahnya itu ada di sini, bos. Ini chartnya kalau kita bikin 15 menitan. Nah, pada hari itu, hari Jumat, ya, di hari Jumat market tuh udah bagus nih, naik naik ke puncak gunung gitu kan, gap up terus naik gitu, udah plus 0,36. Terus tiba-tiba dong dari atas jebret smackdown ke bawah 1,4%. Cret, tutupan aja baru diangkat naik dikit gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Ya, baru selesai soal ibaratnya DeepSeek ini itu segala macam, kita mencoba untuk break all time high lagi. Anda bisa lihat di sini ya, kita mencoba untuk break all time high gitu kan. Tiba-tiba balik badan, cepruk. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti biasa. Kalau Donald Trump menjabat itu dia selalu membuat pengumuman yang mendadak, jebrak, mendadak gitu kan, tiba-tiba dia langsung ngomong, per 1 Februari akan diberlakukan tarif yang baru terhadap barang-barang import dari Kanada, Meksiko, dan China. Ya. Rinciannya adalah tarif 25% untuk semua barang yang diimpor dari Kanada dan Meksiko, 10% tarif tambahan ini ya. 10% tarif tambahan untuk barang-barang yang diimpor dari China. China kan sebelumnya sudah kena tarif, nah sekarang ditambahin lagi 10%. Mak, jebrut. Ya. Meksiko dan Kanada belum pernah kena tarif, sekarang ditarifin 25%. Boom! Gitu kan. Terus apa yang terjadi? Sektor apa yang paling dibanting pada hari itu, hari Jumat itu? Yang paling dibanting adalah sektor energi, ya. Di mana sektor energi minus 2,39%. Loh, kenapa? Karena di situ Trump juga menyampaikan bahwa Trump sedang mempertimbangkan apakah minyak dari Kanada dan Meksiko akan dikenakan tarif. Saat ini ada kemungkinan minyak akan dikenakan tarif lebih besar 10% atau dikecualikan sama sekali, tergantung pada harga dan perlakuan negara-negara tersebut terhadap AS. Jadi ibaratnya gini, gua kasih lu tarif 25% untuk barang-barang yang lain, untuk oil and gas nanti dulu sebentar, ya kan, untuk oil. Tapi kalau lu balas tarif gua yang 25% ini, lu balas, nah gua akan kenakan 10% untuk minyak lu orang. Ya karena Meksiko dan Kanada itu mengekspor minyaknya ke Amerika untuk di refinery di Amerika. Seperti itu. Jadi kalau lu orang balas 25% tarif gua langsung kenain tarif 10% lagi untuk minyak lu. Jadi makanya yang kena pada hari Jumat itu adalah oil and gas. Untungnya saya nggak punya oil and gas, karena pada saat ini kan sektor oil and gas juga nggak bagus-bagus banget. Saya kan trading saham-saham yang memang ibaratnya, kalau saya kasih ibaratnya istilah gampang tuh wonderkid ya, high performance. Ya kan, kalau yang letoy-letoy saya nggak mau. Nah, di sektor energi ini yang paling terpukul adalah emiten yang paling besar market cap-nya ya di sektor energi itu adalah ExxonMobil dan Chevron. Terus juga ada ConocoPhillips ya. Nah, di sini kita coba lihat ExxonMobil itu kodenya adalah SOM. Ya, Anda lihat di sini ya, XOM. SOM itu dalam satu hari langsung tadinya udah plus, tiba-tiba jebret minus 2,5% ya. Ini short term shock ini kalau saya bilang, karena pada dasarnya kan oil and gas itu ada dua macam ya. Mereka production dari dalam perut bumi nyari minyak, sama refinery. Nah, yang refinery ini tidak terlalu pusing ya, karena kan ya ibaratnya lu mau refinery ke gua silakan, enggak ya nggak apa-apa. Nah, yang paling penting adalah harga minyak. Mereka itu kan pingin harga minyak itu naik supaya jualan mereka juga makin cuan. Nah, jadi sebenarnya ini short term shock ya. Karena bisnis refinery itu ya ibaratnya juga memberikan cuan, tapi kan tidak sesignifikan, tidak sebesar kalau harga minyak itu naik gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah si Chevron ya, kodenya CVX. Sama kena smackdown juga. Ya. Boom, Chevron minus 4,56% ya kan.
Kenapa saya tidak punya barang di dua emiten ini? Gampang jawabannya. Anda bisa lihat di sini. Satu hari sebelumnya, yaitu di tanggal 30 Januari, Anda bisa lihat di situ seperti biasa. Saya akan selalu memperlihatkan ke Anda TRIA dan range apakah confirm atau tidak. Pada hari itu Anda bisa lihat di sini ya. TRIA-nya adalah yang warna biru, range-nya setelah TRIA ya, yang warna hitam. Anda bisa lihat di situ bahwa pada tanggal 30 Januari trianya cuma 1,013. Threshold saya 1,05. Berarti no to chevron ya. No. Tria medium low masih terlalu letoy. Oke. Kemudian range 1,7. Minimal saya mau itu 3 range-nya. Dia cuma 1,7. Jadi a big no for chevron. Bagaimana dengan si Exxon Mobil? Sama. Ya, satu hari sebelum dia kena smackdown, Anda bisa lihat di situ tria medium malah di bawah 1, cuma 0,963. Range cuma 1,8. Jadi a big no untuk dua emiten ini. Nggak mungkin ada di portofolio saya kalau kondisinya masih seperti ini. Dia akan ada di portofolio saya. Saya pernah trade SOM. Serius, pernah trade SOM. Tapi bukan dalam waktu berapa ini ya. Udah lama saya pernah trade ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini, nah di sini ya, Anda bisa lihat itu ibaratnya trianya udah 1,06 tapi range, nah di sini di sekitar sini ya, Anda bisa lihat itu tria 1,052 ya, oke, confirm. Range 3,4, dia pasti akan masuk dalam screening saya ya. Tapi kalau situasinya seperti sekarang ini sudah pasti dia tidak akan masuk dalam screening saya. Jadi ibaratnya itu selalu menyelamatkan saya dalam pemilihan saham-saham yang akan saya incar untuk ditradingkan. Jadi sesimpel itu memilih saham itu ya, tria dan range. Udah, sesimpel itu. Nah sekarang balik. Jadi ibaratnya Trump sudah mulai melancarkan tembakan-tembakannya ya. Tarif, Terus yang gilanya lagi, setelah dia menyatakan bahwa akan ibaratnya memberikan tarif kepada Kanada, Meksiko, dan China. Terus di saat yang bersamaan juga nih Trump juga melontarkan atau merimain kembali ya bahwa negara-negara BRICS kalau sampai transaksinya di antar negara BRICS mulai menggantikan US dollar, maka jangan heran kita akan kenakan tarif 100%. Ya, 100%. Nah, ini otomatis kalau Anda ngikuti channel saya, pasti Anda akan langsung berpikir, lah DHE-nya gimana dong kok? Ya kan? DHE, devisa hasil ekspor. Itu gimana dong kok? Itu kan ibaratnya kalau perusahaan-perusahaan ini mengekspor barang, dibayar pakai US dollar, maka uangnya kan ditahan nih kok. Nah, supaya nggak ditahan kan otomatis ketika mau ekspor barang nih, contoh nih mau ekspor batu bara, mau ekspor sawit ke India, atau ke China, itu kan dua negara BRICS nih. Otomatis kalau yang tadinya supaya tidak pakai dolar, supaya nggak ditahan nih sama pemerintah Indonesia, kan kalau pakai dolar kayak atau dibayar pakai renminbi kayak atau dibayar pakai rupiah, intinya mata uang asing ya, bayar produk ekspor kita akan ditahan 1 tahun. Ya kan? 100% ditahan. Ya kan? Dimasukkan dulu ke BI. Setelah itu baru bisa dipakai. Nah, kalau sudah begitu kan supaya tidak ditahan, maka kita kan pasti akan bilang ke pembeli dong, ke India sama China, boleh nggak lu bayarnya pakai rupiah? Ah, gitu kan. Bukankah itu juga de-dolarisasi? Ayo kan. Bukankah itu juga de-dolarisasi? Tidak menggunakan US dollar. Ayo kan. Gimana coba? Masalah kan? Kemungkinan besar bisa kena loh tarif. Jadi eksportir ini, terutama CPO, terutama batu bara, terus nikel apa segala macam, itu pada pusing semua loh. Ini kita, yuk pakai mata uang asing bayar, uang ditahan setahun. Sekarang kita suruh orang bayar pakai rupiah, negara terancam kena tarif 100% lah modar toh ya. Manufakturnya yang teriak-teriak bos. Industri manufaktur kita yang ekspor itu yang teriak-teriak, karena kan juga ada ekspor barang ke US. Kalau yang ekspor batu bara dan CPO sih ya santai-santai wae, mereka ekspor terbesarnya ke India dan China ya kan. Lah kalau manufaktur kita yang ekspornya ke Amerika misalnya perikanan deh, udang.
Ekspor ke US kan ada. Lah modar lah, mati gulung tikar kalau sampai kita kena tarif 100% dari Amerika. Tapi saya melihat ada satu bargaining power yang betul-betul selalu dipakai Indonesia terhadap Amerika Serikat. Dan belakangan justru semakin berharga. Belakangan ini justru semakin berharga sehingga membuat kita itu punya kekuatan besar bagi terutama di hadapan negara Amerika Serikat. Ya, kalau dulu kita pakai itu juga, tapi belakangan itu menjadi semakin kuat kartu asnya. Jadi ibaratnya Amerika untuk mengenakan tarif mungkin ya masih coba bicara dulu lah. Ya, apa itu? Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya, ya kan? Kalau saya jelaskan di sini nanti jadi terlalu panjang. Yang jelas ada dua hal penting yang terjadi dalam 1 minggu terakhir. Dan saya ngelihat kok kita semakin banyak terfokus kepada para orang-orang yang ya meributkan suatu permasalahan terus menerus. Saya nggak tahu ya kepentingannya apa. Oke lah, mereka punya ibaratnya pakai bahasa membela ini, tapi ya kita juga sama-sama tahu lah kalau membela sesuatu tanpa pamrih itu kok kayaknya barang langka ya kalau di negara kita, bahkan di dunia. Membela sesuatu tanpa ada yang benefit bagi kita itu kayaknya kok langka banget. Tapi ya it's okay lah, no problem. Saya juga nggak terlalu suka dengan cara pick ya, untuk ya sorry bukan pick, kan dia pakai broker ya, pakai pihak ketiga ya kan untuk mengakuisisi tanah tersebut. Itu saya juga memang terus terang saya nggak suka cara mereka, karena saya juga searching bahwa cara mereka untuk mengakuisisi tanah itu benar-benar biadab kalau saya bilang. Jadi kalau Anda tanya saya sebagai dalam kacamata saya sebagai menganalisa Pani saja, maka saya akan bilang cara itu cerdik. Karena dia bisa cuci tangan nih. Lah urusannya apa ya? Gua kan beli dari orang yang akuisisi ke masyarakat, kan bukan gua. Gitu kan. Kalau kacamata saya adalah kacamata menganalisa suatu bisnis as a business. Tapi kalau saya menganalisanya sebagai human, cengli nggak? Saya jawab bahwa cengli. Itu orang-orang dipaksa jual itu. Ya. Itu biadab. Karena saya juga membayangkan bagaimana kalau saya berada di posisi rakyat, bagaimana saya kalau di posisi orang-orang yang tanahnya diakuisisi serampangan seperti itu. Tentu saya juga nggak mau, karena itu super biadab. NJOP diturunkan terlebih dahulu, ya kan? Itu udah jelas. Berarti bukan cuman bekerja sendirian, ya kan? Itu udah jelas. Berarti bekerja sama dengan siapa itu udah jelas. Jadi terus terang hal ini harus diberantas, ya. Harus diberantas karena itu cara biadab. Kita tentu pingin investor masuk ke negara kita ataupun investor domestik itu berani invest gede-gedean. Tapi kalau caranya kayak gini, kalau menurut saya maling 1000 maling itu harus ditindak. Ya, diusut tuntas, bukan cuman sampai emiten. Jangan stop di situ. Tapi juga sampai di atasnya emiten, ibaratnya yang membuat emiten ini kok berani-beraninya bertindak seperti itu. Kan pasti ada backingannya, bos. Dan backingan untuk emiten sebesar ini, nama sebesar ini, backingannya juga harus nama-nama besar. Usut tuntas. Jangan cuman sampai emiten Pani aja yang diusut gitu loh. Tuntaskan semuanya. Ya, karena udah jelas. Jadi saya sangat berharap tuh ya, laporan yang sudah dimasukkan oleh Pak Abraham Samad ke KPK akan ditindaklanjuti oleh KPK. Jangan sampai tidak ditindaklanjuti. Harus. Seperti itu. Tapi kalau kacamata sebagai penganalisa emiten, Pani lolos tetap. Ya udah, yang lu anggap HGU-nya nggak bener dia, udah lu ambil aja dah. Ah gitu. Ruginya paling berapa sih? Ya kan? Udah ambil aja. Toh anak usahanya kan banyak. Gak cuma satu Pani, anak usahanya banyak gitu loh. Tapi kalau saya sebagai penghuni yang ada di Pani, saya punya rumah di Pantai Indah Kapuk 2, terus terang dalam kondisi saat ini, seminggu terakhir, saya nggak tenang tinggal di rumah, serius. Bener dah.
Jadi kedepannya juga akan jadi masalah ini. Ibaratnya apakah orang-orang masih mau beli rumah di Pani? Itu yang jadi tanda tanya besar. Nah, hal serius yang lebih besar yang ada di depan mata kita itu adalah tarif dari Donald Trump kepada Indonesia. Kalau sampai dia jatuhkan tarif ini, amsyong bener dah ekonomi. Dari dalam udah rusak, dari luar juga dirusak. Mampus dah. Jadi ini betul-betul tahun yang harus waspada tingkat tinggi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.